Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Atia Husnul Fatimah. Saya Nurul Hidayati. Kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan tema Ekonomi Indonesia dan berjudul Skala Ekonomi Internal dan Eksternal. Apa itu skala ekonomi? Skala ekonomi adalah yang menggambarkan penurunan biaya produksi seiring peningkatan volume produksi. Hal ini bertujuan sebagai wujud efisien agar biaya produksi tetap dan hasil produksi lebih besar. Adanya skala ekonomi juga menandakan sebuah bisnis mengalami perkembangan. Mengapa demikian? Karena ada peningkatan volume produksi yang merupakan efek dari peningkatan aktivitas penjualan. Jika semakin banyak produk dihasilkan, maka biaya yang dikeluarkan harus rendah. Penghematan dilakukan di sektor biaya lain ketika operasional bertambah besar. Faktor yang mempengaruhi skala ekonomi. 1. Tenaga kerja khusus. Biaya untuk membayar tenaga kerja khusus dan terlatih memang tinggi, tetapi bisa menghasilkan hal berkualitas, bahkan hasilnya melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Pekerja terampil mampu menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Hal ini akan membantu perusahaan memangkas biaya penambahan tenaga kerja. Skala ekonomi otomatis akan meningkatkan jika produksi hasilnya lebih banyak dalam waktu singkat. 2. Modal dan teknologi. Modal dalam hal ini mengacu pada sumber daya keuangan perusahaan untuk meningkatkan operasional. Uang yang dimiliki perusahaan secara efisien bisa menjadi penyebab skala ekonomi terbentuk. Jika dipakai pada kapasitas tertinggi, biaya produksi per unit akan diturunkan. Selain itu, teknologi juga bisa membantu perusahaan lebih mudah melakukan produksi. Contoh beberapa teknologi modern yang bisa mempengaruhi skala ekonomi, diantaranya software, mesin produksi, peralatan robot, internet, dan masih banyak lainnya. Modal dan teknologi yang dimiliki perusahaan juga akan membuat fokus kerja perusahaan lebih ringan. Perusahaan tidak melulu fokus pada cara menghasilkan uang, tetapi pada operasionalnya sehingga lebih berkualitas. 3. Bahan murah. Perusahaan bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, contohnya lembaga keuangan, pemasok, serikat pekerja, sampai pemerintah. Negosiasi akan dilakukan perusahaan dengan mudah ketika membeli bahan baku. Diskon dan kemudahan akses bahan baku pada akhirnya akan memangkas biaya produksi. Bank dan lembaga keuangan lainnya juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi skala produksi. Perusahaan bisa dengan mudah memperoleh suntikan dana melalui pinjaman modal. 4. Pengalaman perusahaan yang mapan memiliki proses produksi dan struktur yang lebih efisien. Hal ini membantu mereka untuk terus belajar dan tumbuh dengan pengalaman. Akses lebih baik untuk melakukan research bisa didapatkan pada akhirnya. Hal ini akan berdampak pada penemuan cara baru dan lebih baik dalam produksi barang. Tentunya akan membuat biaya produksi per unit menurun. Sumber skala ekonomi. Sumber skala ekonomi terdiri atas beberapa macam, mulai dari pembelian hingga manajerial. Berikut beberapa sumber skala ekonomi. 1. Pembelian. Perusahaan bisa menurunkan biaya rata-rata dengan cara pembelian input yang diperlukan dalam proses produksi. Hanya saja skalanya lebih besar atau dengan cara grosir khusus. Negosiasi bisa dilakukan dengan pemasok
untuk mendapatkan deal tertentu, misalnya diskon volume dan sebagainya. Hal ini bisa menjadi sumber keuntungan perusahaan dari adanya negosiasi tersebut. 2. Teknologi. Teknologi bisa menjadi sumber adanya skala ekonomi di mana kemajuannya membuat produksi berubah drastis. Contoh, mesin pencetak otomatis yang membuat produksi suatu produk akan jauh lebih cepat dan banyak. Bandingkan jika proses produksi mencetaknya masih manual, tentu akan mengurangi efisien waktu dan tenaga. Umumnya perusahaan yang sudah besar bisa memanfaatkan peralatan ini agar terciptanya skala ekonomi. 3. Manajerial. Perusahaan bisa menurunkan biaya rata-rata untuk meningkatkan struktur manajerial internal. Caranya dengan mempekerjakan manajerial yang lebih terampil, cakap, berpengalaman. Alhasil, sumber daya manusia dialokasikan secara lebih efisien. Contoh skala ekonomi. Contoh skala ekonomi bisa datang dari jenis-jenisnya, yakni skala ekonomi internal dan eksternal. Ini dia beberapa macam contoh skala ekonomi. 1. Contoh skala ekonomi internal adalah efisiensi biaya produksi dari faktor-faktor di dalam perusahaan. Salah satu contohnya modal. Dalam hal ini perusahaan dengan rekam jejak yang jelas seperti KFC, Starbucks, McDonald's, dan sejenisnya akan lebih mudah mendapatkan dukungan pinjaman modal dibandingkan perusahaan yang baru berdiri. Contoh lain datang dari Apple. Contoh skala ekonomi eksternal. Bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan faktor di luar perusahaan untuk mencapai skala ekonomi. Misalnya, Coca-Cola Company yang menjalin hubungan atau kerjasama dengan perusahaan botol di dekatnya. Baik perusahaan atau pemasok sama-sama memperoleh keuntungan secara mutualisme. Skala ekonomi internal. Skala ekonomi internal adalah salah satu jenis skala ekonomi yang mana sumber daya penurunan biaya rata-ratanya berasal dari pihak internal perusahaan itu sendiri, sehingga hal tersebut membuatnya menjadi lebih unik dan hanya untuk perusahaan tertentu saja. Hal tersebut kemungkinan dihasilkan dari ukuran perusahaan atau karena keputusan dari manajemen perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang lebih besar dalam mencapai skala ekonomi internal dikarenakan mereka mampu membeli input dalam jumlah lebih banyak, mempunyai hak paten ataupun teknologi khusus, ataupun karena mereka mampu mengakses modal yang besar dan juga lebih murah. Beberapa sumber skala ekonomi internal sebagai berikut. Pertama, diskon pembelian suatu bahan baku dalam jumlah yang sangat banyak. Diskon harga akan mampu mengurangi biaya bahan baku per unit output. Penyebaran biaya input modal yang sangat mahal pada jumlah besar output, seperti biaya mesin per unit output akan bisa lebih murah saat perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak output. 3. Spesialis tenaga kerja. Perusahaan membagi proses pada kompleks yang menjadi beberapa tugas spesifik, sehingga memungkinkan pekerja untuk bekerja lebih produktif. 4. Kurva pengalaman. Konsep seperti ini tidak hanya berlaku untuk mereka, tetapi juga untuk perusahaan. Perusahaan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk bisa menghasilkan output melalui belajar sambil melakukan. Berinvestasi dalam sumber daya manusia. Contohnya
5. Berinvestasi dalam sumber daya manusia. Contohnya saja seperti pelatihan, peningkatan keterampilan, dan juga kemampuan pekerja. Selain lebih produktif, itu pun memungkinkan perusahaan untuk bisa mengurangi tenaga kerja teknis luar. 6. Skala ekonomi modal. Perusahaan besar biasanya mempunyai kelayakan kredit akses keuangan yang baik dibandingkan perusahaan yang lebih kecil lainnya. Mereka akan bisa mengakses modal yang lebih murah. Skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi eksternal ini adalah skala ekonomi yang mana sumber penghematan biayanya didapat dari luar perusahaan dan berlaku untuk semuanya. Berikut ini adalah beberapa sumber skala ekonomi eksternal. Pertama, aglomerasi. Beberapa industri atau pabrik yang mengelompokkan dan mendirikan fasilitas produksi pada wilayah tertentu, seperti bisnis perangkat lunak yang ada di Silicon Valley. Bila pemerintah membangun suatu jaringan transportasi pada wilayah tersebut, seluruh perusahaan akan bisa meningkatkan penurunan biaya logistik. Pun sama halnya dengan beberapa pemasok komponen atau bisnis pendukung bisa merelokasi operasional mereka dekat dengan wilayah tersebut. Keringanan pajak. Kerap kali perusahaan memberlakukan keringanan pajak untuk seluruh industri, sehingga penurunan biaya pajak akan terjadi di seluruh area perusahaan. Keuntungan dari skala ekonomi. Yang pertama, meningkatkan daya saing. Struktur biaya yang lebih rendah memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan keunggulan dan kompetitif. Yang kedua, menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh. Yang ketiga, harga lebih rendah. Keempat, variasi produk. Yang kelima, upah yang lebih tinggi. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Contohnya, seperti Gramex berbelanja barang impor-impor dari marketplace tertentu. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Dipayana merupakan pengertian perdagangan internasional. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara yang lain telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan interekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Tujuan perdagangan internasional. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan gross domestic product atau GDP. Beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperoleh stabilitas harga barang ekspor stabil. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Yang kedelapan, transfer teknologi modern. Intra-industri trade. Perdagangan intra-industri mengacu pada pertukaran produk serupa milik industri yang sama. Istilah ini biasanya diterapkan pada perdagangan internasional, di mana jenis barang atau jasa yang sama diimpor dan diekspor. Ada 3 jenis perdagangan intra-industri. Yang pertama, perdagangan barang homogen. Yang kedua, perdagangan barang yang
diferensi secara horizontal, ketika perdagangan barang yang diferensiasi secara vertikal. Interindustri trade, perdagangan antar negara di mana ekspor dan impor terjadi dari jenis barang yang berbeda. Perdagangan semacam ini didasarkan pada perbedaan faktor pendukung. Negara-negara cenderung mengekspor barang yang mempunyai faktor yang secara intensif digunakan dalam jumlah besar, dan mengimpor barang-barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri, atau hanya dapat diproduksi dengan biaya besar karena kelangkaan faktor yang secara intensif digunakan dalam produksinya. Dengan perdagangan jenis ini, tak lazim suatu negara mengimpor dan mengekspor barang dalam klasifikasi yang sama. Peran antar industri berbeda dengan perdagangan intra-industri yang merupakan konsekuensi dari persaingan tidak sempurna dan seringkali terjadi antar negara dengan faktor-faktor yang sangat mirip.